Kita berikutnya ke sesi kedua, yaitu tentang cost. Iya. Lanjutan dari yang kemarin-kemarin ya. Setelah kita mendapat banyak informasi mulai dari CP, struktur kurikulum, terus kemudian jam JP dan sebagainya, ATP sampai ke P5 ini, lalu bagaimana cost berikutnya, apa saja yang perlu masuk di cost. Kemarin kan sudah bikin visi, misi, tujuan dan sebagainya. Nah, bagaimana untuk kelengkapan cost ini? Mari kita persilakan Pak Heru untuk menyampaikan. Oke. Terima kasih Mas Eko. Jadi begini Bapak dan Ibu, cost yang ada di LMS itu sebenarnya fokus utamanya adalah kita membicarakan masalah pengorganisasian pembelajaran. Sebenarnya lebih khusus kita ngobroli tentang jadwal pembelajaran. Itu yang paling khusus kalau kita melihat. Karena kemarin bagaimana Bapak dan Ibu sebenarnya bagaimana menganalisis karakteristik satuan pendidikan, bagaimana menyusun visi, misi, kemudian tujuan. Kemarin kan informasi, meskipun ini juga di pengorganisasian pembelajaran itu juga sempat kita singgung kemarin. Tetapi kan kita ngobrolnya sekilas ya, jadi tidak lebih mendalam. Nah, Bapak dan Ibu sekarang sudah punya bayangan nih tentang, oh ini P5 seperti ini, kemudian CP, kita menganalisis CP yang mapel-mapel itu sudah memahami. Tinggal bagaimana nanti Bapak dan Ibu mengaplikasikan dan mengorganisasikan semuanya itu menjadi kegiatan keseharian. Nah, kegiatan ini, materi yang akan kita bahas siang ini adalah pengorganisasian pembelajaran atau penjadwalan pembelajaran. Ini apakah ini akan menjadi diskusi yang menarik atau yang menarik tadi yang belum tuntas misalnya, oh P5 ini belum tuntas, ini perlu kita tuntaskan lagi. Ya nggak apa-apa, pada dasarnya Bapak dan Ibu mudah-mudahan lah paling tidak memahami yang namanya pengorganisasian pembelajaran atau penjadwalan pembelajaran itu. Yang kemarin itu sebenarnya Bapak dan Ibu sih paham, oh ini saya pergunakan, pembelajaran ini saya lakukan secara tradisional atau periodik. Oh, saya menggunakan sistem blok, misalnya. Atau saya menggunakan sistem pembelajaran pengorganisasian pembelajaran yang lain. Itu yang akan kita bicarakan nanti sebenarnya sampai jam 11 kalau nggak usah terlalu banyak. Tapi paling tidak Bapak dan Ibu sudah punya gambaran kemarin. Bagaimana kalau kita lakukan pembelajaran itu. Itu untuk pengantar saya, Bapak dan Ibu. Kalau memang nanti ada yang perlu kita perdalam lagi, mari kita perdalam lagi. Kalau memang Bapak dan Ibu sudah, ini sudah terlalu umum lah kita bicarakan. Kalau di LMS kan banyak banget Pak Bu yang mau dibuka gitu ya. Tapi kalau sekilas-kilas ya nggak apa-apa. Jadi saya buka, kalau saya harus mengacu kepada PowerPoint-nya, ada 59 slide. Dan itu kalau dijelaskan mungkin sampai sore. Kalau kita obrolin diskusinya itu sampai sore, Pak. Tapi kita ya tertarik lagi bagaimana selama ini yang Bapak Ibu lakukan pembelajaran di sekolah Anda masing-masing itu seperti apa penjadwalnya? Apakah yang ada yang sudah blok? Karena apa? Misalnya kayak di tempatnya Bu Nilon misalnya sudah, TEFA-nya sudah jalan nih. Berarti saya lebih banyak menggunakan blok daripada menggunakan yang periodik atau yang penjadwalan sistem tradisional gitu ya. Kayak dulu kan mungkin ada juga yang sekarang masih gitu ya. Nanti 2 jam apa, kemudian dilanjutkan 2 jam apa. Bahkan yang misalnya ada pembelajaran 1 minggu 7 atau 8 JP setiap hari. Atau kemarin itu ada yang 1 per harinya itu, per minggu 12 JP. Ada mapel apa, Bapak? Saya lupa. Nah itu dilakukan, kita bagi 3 ini, atau kita bagi, seni budaya apa ya? Ini kita bagi, jadi yang jelas per minggu harus dilakukan segini, tetapi
kesehariannya saya lakukan seperti ini. Atau di blok 12 JP itu atau 8 JP itu dilakukan sehari full untuk mapel itu. Nanti besoknya ganti lagi dengan mapel yang lain dengan konsep blok. Saya belum tahu apa yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu di satuan pendidikan masing-masing. Apakah yaitu tadi misalnya 2 JP pendidikan agama, kemudian 2 JP lagi diganti IPAS, kemudian break, kemudian siangnya lagi kita ada pelajaran seni misalnya, kemudian setelah seni karena sudah sore ada pelajaran olahraga. Saya belum tahu kondisi yang di satuan Bapak dan Ibu, karena bagaimanapun pengorganisasian atau penjadwalan pembelajaran ini juga kemerdekaan Bapak dan Ibu, gitu ya. Apakah ini kita lakukan dengan diskusi atau saya bukakan PowerPoint-nya dulu, misalnya. Saya belum tahu. Saya minta persetujuan kepada Bapak dan Ibu, nyamannya Bapak dan Ibu seperti apa. PowerPoint, Pak Heru. PowerPoint-nya. Kemarin belum sempat membaca PowerPoint-nya ya. Oke, akan saya tayangkan PowerPoint-nya. PowerPoint-nya nanti kita akan diskusikan dari PowerPoint tersebut. Sudah tershare Bapak dan Ibu? Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Kita akan ngobroli pengorganisasian pembelajaran di satuan pendidikan. Perkenalan diri tidak perlu ya, karena sudah kita kenal meskipun belum pernah berjumpa. Tapi paling tidak Bapak dan Ibu satu kelompok sudah kenal semua. Perkenalan diri daring, memahami proses. Ini memahami dan menggunakan proses pengorganisasian. Ini memang banyak banget. Ada 59 slide. Nah, mudah-mudahan Bapak dan Ibu setelah kita ngobrol ini, paling tidak sudah punya bayangan bagaimana membuat jadwal pembelajaran yang akan Bapak Ibu laksanakan di satuan pendidikan tersebut. Ini sesuai dengan kebutuhan masing-masing ya. Jadi bisa saja karena berbeda-beda. Karena misalnya nih, kayak Bu Nilon sudah ada TEVA, saya menggunakan blog karena ini loh untuk mendukung pembelajaran ini. Atau ada yang memang masih tradisi, gitu ya. Kenapa saya belum? Anak-anak saya itu memang saya pikir bagaimana belajar satu dengan yang lain itu saling terkait misalnya. Ya sesuai, pagi-pagi belajar agama, misalnya. Atau pagi-pagi olahraga dulu, kemudian belajar agama, kemudian belajar ke kejuruan, kemudian setelah itu belajar apa lagi, ada yang seperti itu. Ya Bapak dan Ibu, ini alur pembelajaran mulai dari diri yang dari awal saya bilang ini adalah Merdeka double R, ruang kolaborasi dan refleksi terbimbing. Ini double R-nya di situ. Jadi tadi kalau Bapak dan Ibu tidak tertarik kan, dimulai dari sendiri. Kalau sudah nggak tertarik ya sampai kapanpun juga nggak akan tidak asik untuk belajar. Gitu ya. Oke, dari alur mulai dari diri, eksplorasi konsep, pengorganisasian, isu tentang ini kan sudah lama Bapak dan Ibu ya. Karena ada penerapan-penerapan. Dulu zamannya tahun 2020 tentang COE misalnya, kemudian dilanjutkan dengan PK, masih saja ngobrolin tentang pengorganisasian karena memang penting. Ya dari kemarin sudah kita obroli misalnya, ya nggak bisa masuk pelajaran tata boga tidak menggunakan blog gitu. Sudah baru milih sayur, mencuci sayur, kemudian memotong-potong sayur, jam pelajaran habis, dilakukan besok, ya nggak bisa kan. Jadi, berarti ada yang dicontoh dan ada yang enggak. Poin-poin apa saja yang ditentukan dari awal sampai akhir. Ini untuk masing-masing ya Bapak dan Ibu. Yang tadi itu, misalnya, ini berurusan dengan atau berhubungan dengan JP Mapel. Tadi ditambah lagi dengan P5 misalnya. Ini kan semuanya harus
Bapak dan Ibu manage pembelajarannya. Kapan ada tadi misalnya enggak, saya itu tidak memisahkan antara mapel dengan proyeknya misalnya, atau proyek yang P5 tadi itu ada yang seperti itu. Tapi kalau melihat aturan-aturannya ini kok proyek dan mapel terpisah ya. Bisa saja proyeknya basicnya dari mapel, tapi yang jelas ini proyek dikelola sendiri, gitu ya. Tahapan Bapak dan Ibu tetap muatan belajar 1 tahun per semester per minggu yang kemarin itu kan, misalnya mapel TKR ya, TKR. Bapak dan Ibu analisislah semuanya. TKR itu 1 tahun perlu waktu berapa nih? Bukan. TKR itu di fase apa? Di fase F. Berarti ada waktu selama 2 tahun. 2 tahun itu kalau mau dibuat per semester atau dibuat per minggu atau dibuat, ini perlu Anda hitung semuanya. Karena bagaimanapun pengorganisasian pembelajaran atau manajemen pembelajaran kita tidak menghitung waktu yang diperlukan. Karena nanti saya bilang dari dulu ya, jadi Bapak dan Ibu, ini elemen yang tidak perlu waktu banyak. Tapi ini elemen yang sangat penting dan ini perlu waktu yang banyak. Bapak dan Ibu lah yang tahu. Makanya sekarang pemerintah tidak seperti dulu menjabarkan, misalnya mata pelajaran PKR. Urusan engine itu sudah dikasih waktu, misalnya dikasih waktu 300 jam misalnya. Atau urusan pelumasan dikasih waktu sudah segini jam, dipatok itu. Nah, informasi ini saya dapat ketika kemarin saya terlibat di nyusun JP fase F itu, jadi tahu, iya ya, kenapa sih? Kalau dulu memang betul-betul dibuat besaran sudah 1 mapel dikasih jamnya tersendiri. Kalau sekarang kan enggak, sudah istilahnya gelondongan, nanti sekolah lah yang mengatur jamnya. Karena memang beda, ya sebenarnya penggunaan jamnya itu berbeda-beda satuan pendidikan satu dengan yang lain. Pengelolaan mata pelajaran perlu Bapak dan Ibu, ada berapa mata pelajaran, ketersediaan waktunya berapa, urgensinya ada berapa, ini penting ya. Terus pemetaan muatan pembelajaran per tahun, jelas. Susun program tahunan sesuai kalender sekolah. Jadi itu juga perlu. Mungkin juga menjadi pertimbangan juga Bapak dan Ibu. Di Bali lebih banyak nih untuk upacara nih. Berarti kan manajemen waktunya yang perlu. Kalau memang ini tidak bisa dilakukan hari ini, karena upacara dilakukan kapan? Supaya waktu yang terencana itu selesai. Berarti kalau seperti ini sudah tidak lagi mikir, ini Sabtu, ini Minggu, ini libur, segala macam, nggak ada. Tapi itu tetap Bapak dan Ibu bisa rumuskan, bisa Anda rancang. Terus penyusunan jadwal pembelajaran untuk masing-masing tingkat. Di fase E Anda buat, jadwalnya ini, di fase F untuk belajarnya ini. Pasti. Lihat, pikir, tanyakan. Nah, itu nanti Bapak dan Ibu sudah Anda pahami JP-JP-nya, terus Anda pikirkan dan tanyakan. Mohon maaf. Oke, nanti kalau ada saya kirim ke PA. Oke. Jenis penjadwalan Bapak dan Ibu. Ada apa itu pengaturan waktu guru bertemu dengan peserta didiknya dengan durasi waktu pertemuan tertentu ya. Jadi itu misalnya IPAS 54 tapi ada 100 berapa. Beda lagi dengan matematika. Karena dianggap matematika yang diajar matematika atau materi matematika yang diajar di sana itu sudah cukup untuk mendampingi atau meningkatkan kompetensi peserta didik tersebut. Kenapa? Hitung-hitungnya kenapa sih kok cuma 36 ini? 36 ditambah project 18 itu. Ya kalau sudah 36 ya materinya jangan besar-besar. Jadi penjadwalannya itu bisa sinkron.
Oh, kenapa 36? Oh, ini materinya masih bisa dilanjut nanti di kelas 11, di kelas E. Gitu ya. Oh, alasannya itu, Pak. Kenapa dikasih waktu pendek? Oke, ini urusan penjadwalan. Ada periodik, blok, dan kombinasi. Periodik dan blok. Ini sebenarnya Bapak dan Ibu yang saya pikir di sekolah sudah tidak asing lagi dengan konsep ini. Konsep periode dan blok atau kombinasi periode dan blok dari satu. Ada permasalahan nggak Pak Bu sampai di sini? Yang sampai jenis penjadwalan itu? Saya Pak Heru. Oke Pak Agustiana, monggo. Iya, sebetulnya kan kita kesulitan selama ini terkait dengan antara dapodik dan kenyataan di lapangan. Dapodik itu nuntutnya sudah periode Pak Heru. Tapi kebutuhan kita di lapangan sebetulnya blok agar terutama di kompetensi kejuruan. Ini kan sebetulnya tidak boleh terpotong-potong dalam hal penyampaian atau penguasaan kompetensinya. Nah, ini gimana Pak Heru? Oke, ini menjembataninya? Oke. Bukan membuat dua jadwal ya. Jadi jadwal yang dibawa ke dapodik itu periodik, tetapi yang dilaksanakan di blok. Tapi tidak apa-apa Pak Agus Diana. Jadi kemarin yang sudah ada di Mas Eko kan isunya sudah untuk SMK memang ada perlakuan khusus. Tidak bisa SMK itu disamakan dengan SD, SMP, SMA karena itu memang berbeda. Nah, isunya itu sudah mau disinkronkan. Biasanya nih kalau sudah ketemu seperti itu, ya mudah-mudahan lah tidak sampai 1 tahun itu sudah ada sinkronisasi antara SMK dengan dapodik. Karena memang dari dulu itu sudah diributkan. Saya melakukan ini tapi dapodik tidak mengakomodasi. Termasuk juga yang tim itu kan agak sulit Pak diakomodasi di dapodik gitu. Tapi itu tadi mudah-mudahan untuk ini sudah bisa diakomodasi oleh dapodik. Kita berharap secepatnya aturan itu legalitasnya itu keluar, jadi kita akan melangkah atau bekerja tidak terlalu ragu. Kalau sampai sekarang kan masih trik gitu ya, sudah menyusun 2 jadwal. Tapi sama Pak, saya juga di studio ini karena bukan urusan dapodik, karena urusan kesibukan saja. Dan urusannya biasanya kalau W itu kan mendapat ini ya punya kewajiban untuk mengajar dalam 1 bulan itu punya kewajiban mengajar. Kemudian termasuk kalau memang ada tambahan berarti urusannya dengan uang dan itu urusannya dengan ini potongan gitu. Oh, golongan 3 potongannya seberapa persen itu. Biasalah Pak pajak gitu. Jadi kita juga harus pandai-pandai untuk mensiasati. Misalnya saya mengajar berdua, meskipun realitasnya mengajarnya bertiga. Gitu. Karena yang satu itu kasihan, kalau itu habis, ya habislah nanti kamu dipotong, kemudian pajak mau diambil segala macam. Ini hanya siasat saja. Tapi perjalanan keseharian masih jalan. Dan Bapak mudah-mudahan di SMK kalau sudah dibiasakan dengan blok ya nggak apa-apa. Silahkan Anda pergunakan blok Anda tetap. Dan ini kalau dapodiknya masih ngeyel, saya tetap menggunakan blok. Kalau tidak menggunakan blok, ini tidak bisa. Terserah, berarti aturan yang ada di dapodik rubahlah. Bukan saya yang merubah, tetapi aturanmu rubahlah. Jadi biasanya kan begitu, Pak. Karena memang aturan di dapodik belum berubah, padahal tuntutan dari kementerian segala macam itu sudah harus disinkronkan, harus diubah. Gitu Pak ya. Jadi ini baru isu, tapi saya tidak menjamin bahwa aturannya sudah ada. Nanti kalau aturannya sudah, saya bingung cari aturan untuk apa. Ini loh sudah ada. Tapi isunya dan mudah-mudahan ini berharap secepatnya di legalitasnya sudah keluar, secepatnya akan sinkron antara dapodik dan sekolah. Karena memang dari dulu Pak di kurikulum 2013 juga sama. Tidak boleh tim, padahal
Ini nggak bisa kalau tidak tim. Karena ada simpelnya begini Pak, ada kecurigaan. Dapodik itu, oh jangan-jangan kamu tim ini hanya untuk memenuhi jam itu saja biar sertifikasinya keluar. Padahal kan sertifikasi sudah ditinjau. Ini mau dihapus atau tidak itu kan. Tapi itu tadi Pak. Jadi di SMK kita tidak bisa lari dari sistem blok. Tapi ada juga yang periodik, tetapi yang mungkin mapel-mapel yang umum tadi yang A itu bisa periodik, tetapi yang untuk kejuruan sangat sulit untuk periodik. Makanya dijembatanilah yang namanya kombinasi antara periodik dengan blok. Jadi tidak sepenuhnya blok. Tapi kalau sepenuhnya blok itu kan semua mapel bisa merger, Pak. Karena ketika apalagi sudah sistem blok, kemudian pembelajarannya sudah project based. Project based bisa ditangani, satu project bisa ditangani 4 mapel. Kayak tadi misalnya di sekolahnya Pak Sukadana misalnya. Oh saya perlu nih, project saya perlu guru bahasa Inggris. Untuk apa? Untuk penyusunan manual atau penjelasan packagingnya untuk ini, untuk turis, untuk pembeli yang lokal misalnya. Itu perlu. Saya perlu guru bahasa Indonesia untuk apa? Untuk ini nih, penyusunan aturan, kemudian cara atau modul yang ada di packagingnya, itu perlu penjelasan. Oh, dupa ini dari bahan ini dikemas seperti ini, kemudian efeknya seperti apa, nanti yang ngerti guru bahasa Inggris atau bahasa Indonesia misalnya. Oh, untuk mencetak dupa ini perlu alat nih, berarti saya perlu apa nih? Oh, urusan piston segala macam. Oh, ini perlu teman-teman otomotif nih. Gitu ya. Satu proyek pada dasarnya nanti akan ditangani banyak orang. Bahkan sampai lintas, tidak hanya otomotif, otomotif sama teman-teman marketing misalnya, atau penjualan online itu kan ada itu. Jadi itu bisa sampai lintas ke sana. Ini kalau menggunakan sistem blok. Oke, Bapak dan Ibu, ini jenis-jenis penjadwalannya ya. Ini contoh saja Bapak dan Ibu. Jadi bukan wajib dilakukan ya, tapi ini contoh saja, ilustrasi saja. Yang jadwal tradisional kan seperti ini, Bapak dan Ibu. Oh, Senin ada upacara atau nggak ada upacara, ada jadwal upacara. Habis itu jam segini sampai jam segini matematika, terus ganti agama, ganti IPA, sampai ini tradisional banget. Yang dulu-dulu ini yang saya lakukan dan pernah saya nikmati yang seperti ini. Karena pada dasarnya dulu memang lebih berpikirnya ke periodik. Jadi saya, makanya peserta didik kita itu kalau Anda perhatikan anak-anak SD itu ya, jadi transelnya besar-besar. Karena isinya buku, semua buku dimasukkan di ransel. Sampai orang tuanya itu, kamu hari ini belajar apa? Oh, belajar matematika, belajar agama. Semuanya disediakan, dimasukkan di dalam kopernya atau di dalam tasnya itu. Ini kasihan. Dan ini sangat tidak efektif bagi teman-teman produktif. Nanti kalau blended seperti apa? Misalnya blended di Senin misalnya, ini yang A, kemudian yang setelah siang baru yang kejuruan. Itu blended. Tapi memang betul-betul full, ini memang project semua itu. Kenapa? Karena agama, matematika, IPA, seni itu menjadi satu project di kejuruan. Gitu ya. Ini hanya sekedar ilustrasi kalau jadwal tradisional itu seperti apa. Ini jadwal blok 4x4, ada jadwal blok semester. Ya, Bapak dan Ibu masih menganggapnya per semester ya. Padahal sekarang kan CP tidak berurusan lagi per semester. Gitu ya. Ini jadwal blok per semester. Hitung-hitungan sederhana kalau dulu itu per semester itu berapa pertemuan sih paling efektif? Ya 16, biasanya itu kalau lagi banyak libur cuma 12 atau tapi kan rata-rata 16 ya. 16. Kalau SMK ada yang ada tambahan, kalau dulu bahkan sampai boleh dilakukan per semester itu sampai dengan 18 kali pertemuan. Ada yang seperti itu.
Makanya ini ada 4x4, ini jadwal blok semester. Oke, Bapak dan Ibu, ini juga alternatif untuk jadwal blok ya. Jadwal blok yang AB ini membagi 4 blok. Membagi 4 sampai 8 blok periode kelas setiap 2 hari. Jadi mengambilnya nggak banyak, Bapak dan Ibu. Mengambilnya 2 sampai 4 mata pelajaran dalam sehari. Dalam jadwal ini durasinya 80 sampai 120 menit. Terbayang nggak, Pak Bu? Kenapa ini durasinya 80 sampai 120 menit? Padahal kalau full 4, berarti kan 45 kali 4 kan sebenarnya. Ini biasanya peserta didik, Bapak dan Ibu, kalau sudah belajar selama 120 itu 2 jam ya. Itu jenuh biasanya. Tingkat kejenuhan. Nah, ini juga Bapak dan Ibu, kenapa ini tidak sistem blok penuh misalnya, dan di tempat satuan pendidikan kan berbeda-beda. Karena itu katanya melihat anak-anak yang biasa, oh ini di lingkungan wisata nih, setiap malam banyak yang bekerja di supporting pariwisata nih. Jadi anak-anak ketika belajar pagi itu banyak yang lelah. Jadi ya kalau seperti itu kita tidak bisa memaksakan anak-anak belajar sampai dengan 4 JP ya. 4 JP itu berarti 90, 180, 3 jam full anak-anak belajar ya mungkin tidak sanggup. Mungkin itu maksimum bisa sampai 2 jam belajar penuh, baik untuk mengerjakan proyek atau yang non-proyek. Jadwal kombinasi, periodik, dan blok. Ini ilustrasi contoh saja. Yang saya bilang tadi itu Bapak dan Ibu, oh ini yang umum, kemudian proyek, kemudian umum semuanya, terus proyek lagi. Ini biar untuk ini saja sih. Kenapa proyek bisa lama? Bagi proyek-proyek yang jangka waktu panjang harus seperti ini. Tetapi kalau untuk mapel-mapel di perhotelan misalnya, ada yang berurusan dengan housekeeping. Housekeeping itu paling maksimum kerja dalam satu ruangan itu tidak boleh lebih dari 10 menit. Harus selesai dalam 10 menit itu proyeknya ini. Nah, Bapak dan Ibu lah yang bisa mengatur proyek. Gitu ya. Ini kelebihan dan keefektifan model penjadwalan. Kalau blok, Bapak dan Ibu, kenapa ini keuntungan kalau kita menggunakan sistem blok? Pertama, meningkatkan kualitas belajar mengajar. Kenapa? Memberi waktu guru untuk merencanakan pembelajaran lebih baik. Berkreasi dalam mencari strategi pembelajaran dan mengakomodasi kebutuhan peserta didik. Jadi ini lebih panjang nih daripada kalau sekarang misalnya dikejar-kejar. Tadi ada, oh ini untuk apa? Untuk mapel agama dan budi pekerti, karena ini 2 jam nih, berarti 1,5 jam untuk mapelnya, terus yang proyeknya setengah jam atau 0,5. Kan nggak bisa seperti itu. Kalau proyek kan jelas enak. Kalau menggunakan blog ya, kalau menggunakan blog, oh saya punya rentang waktu panjang. Saya merencanakan pembelajaran itu akan lebih nyaman. Jadi untuk materi segala macam itu menjadi satu kesatuan. Terus lebih sedikit waktu belajar yang terpotong. Itu tadi kan belum apa-apa sudah kita break. Kemudian kalau pelatihan di sini itu atau Bapak dan Ibu biasa melakukan di Jakarta, kalau ke Jakarta segala macam. Pagi sarapan jam 8 kita ngobrol, kemudian nggak sampai 2 jam sudah break, coffee break jam 9 sampai jam 10 itu ya kadang. Kemudian baru ngobrol, terus makan siang. Setelah makan siang baru ngobrol sedikit, sudah break sore. Setelah itu makan malam. Waktunya memang sangat pendek kalau memang menggunakan waktu. Tapi kalau blog saya pikir akan lebih nyaman dan kita bisa menghitung waktu dengan enak.
dan memberikan ruang untuk peserta didik itu sesuai dengan tingkat pemahamannya. Mungkin ada anak-anak yang sistem belajarnya cepat, gitu. Tapi ada juga yang lambat. Dan kita juga tidak bisa meninggalkan anak-anak yang cara belajarnya lambat ini. Tetap saja kita bimbing. Nah, tinggal strategi kita kan, oh si A, B, C, D ini cepat. Jadi saya bisa pergunakan atau saya bisa manfaatkan anak-anak yang super cepat ini untuk mendampingi anak-anak yang cara belajarnya lambat. Ini keunggulan dengan blok. North Carolina Public School System ini ada keuntungan blok menurut ini ya. Ada waktu perencanaan guru, metode instruksional, durasi belajar, jadwalnya sesuai dengan seperti ini. Jadwal periode tradisional seperti itu Bapak dan Ibu. Ini cuman menyandingkan antara jadwal blok dengan jadwal periodik atau yang tradisional tadi. Ini versinya North Carolina Public School System. Lihat pikir segala macam. Ruang kolaborasi nanti Bapak dan Ibu. Analisis satuan pendidikan kita, kesiapan segala macam. Ini sebenarnya kalau kesiapan fisik, strategi pembelajaran ada di diagnosis. Apakah kita bekerja dengan ini, Bapak dan Ibu, lebih baik kita diskusi daripada kita mengerjakan. Karena dari diskusi itulah kita akan memahaminya. Nanti urusan yang seperti ini mengerjakan, nanti di ruang kolaborasi silahkan Anda lakukan di LM-nya. Karena di sana Bapak dan Ibu juga dituntut untuk mengunggah. Dan ketika mengunggah Bapak dan Ibu, karena Bapak dan Ibu kan sudah per sekolah masing-masing nih. Nah, kalau sudah ada yang mengunggah satu pekerjaan itu bisa Anda cloning untuk satu sekolahan. Dan unggahan-unggahan masih banyak yang kosong-kosong. Ada yang satu sekolahan belum ada yang mengunggah, kemudian jadi agak repot. Kalau satu sekolahan ada yang satu mengunggah saja, itu kan bisa di-cloning oleh Bapak dan Ibu dalam satu sekolah. Nah, ini tim kerja di awal. Cara menyusun jadwal, asesmen awal sebelum memilih. Jelas nih Bapak dan Ibu, kita menyusun jadwal, kita tidak mungkin meninggalkan asesmen awal. Kita tidak mungkin menganalisis. Yang tadi yang dianalisis itu kan pekerjaan 1 tahun apa, per semester apa, per minggu apa, itu kan semuanya dianalisis. Dan penjadwalan atau pengorganisasian pembelajaran ini, Bapak dan Ibu, bisa Anda evaluasi setiap tahun. Kalau memang sekarang itu tidak efektif dan tidak cocok, tahun depan Anda bisa mengevaluasi dan membuat jadwal baru. Jadi ini di pembelajaran paradigma baru ini, Bapak dan Ibu bisa mengevaluasi penjadwalan atau pengorganisasian pembelajaran ini dalam 1 tahun. Jadi nggak harus nunggu lama, tapi dalam 1 tahun ini nggak sesuai, buat jadwal baru. Gitu ya. Mohon maaf, izin bertanya Pak Heru. Oke. Di slide yang tadi, di slide yang barusan ya. Ini? Kalau dari slide yang ini, kita untuk menganalisa penjadwalan itu, kalau kita di SMK itu 1 JP itu kan 45 menit. Artinya kalau dari keterangan slide ini kita bisa menyesuaikan ya, 45 itu sudah mencukupi, melebihi atau kekurangan gitu ya Pak. Bisa difleksibelkan waktunya per 1 JP gitu Pak maksudnya? Oke. Menelaah apakah penjadwalan yang sekarang itu sudah cukup mencapai visi misi satuan pendidikan enggak, yang sekarang 45 menit itu ya JP-nya. Terus, nah bagaimana mengoptimalkan pencapaian visi misi satuan pendidikan dengan mengatur jadwalnya? Ini penting Bapak dan Ibu. Jadi saya visi satuan pendidikan saya, misalnya saya target sangat tinggi. Apakah dengan target sangat tinggi, apakah cukup kalau satu pembelajaran itu hanya 30 menit misalnya? Kemungkinan tidak efektif. Dan kalau 30, ini kurang nih untuk mencapai visi dan misi satuan pendidikan saya. Atau ini waktu ini tidak cukup nih kalau digunakan peserta didik untuk mencapai kompetensinya.
sampai kapan waktunya? Oh, nggak bisa. Makanya sekarang ini kan cuman aman saja, Pak. Jadi itu jadi garis aman sih 45 menit itu saya pilih. Tapi kalau memang perlu, ini kurang nih, berarti bisa saja Bapak menyusun 1 jam pelajaran, 1 JP itu 1 jam real gitu. Bukan 45 menit, tetapi 1 jam real. Tetapi bisa juga cuma 30 menit. Nah, gitu ya. Jadi ini fleksibilitas Anda sesuai dengan apa yang Bapak inginkan terhadap satuan pendidikan Anda. Makanya ya aman, rata-rata ya anak SMK aman belajar berapa? 1 jam itu yang 45 menit. Itu hitung-hitungannya. Jadi Bapak dan Ibu bisa merdeka mau menentukan ini 1 jam. Kalau memang 1 jam, semuanya Bapak. Jadi guru, terus teknisi, terus pendidik, Anda ajak rembuk semuanya. Kemarin saya pernah cerita yang SMK Mikael itu ya. SMK Mikael itu tidak menggunakan, saya belajar saya tidak memikirkan ini 1 jam, ini 30 menit, ini 40 menit. Proyek saya lakukan seperti ini, selesai. Jadi yang ilustrasinya Mas Eko kemarin itu kan, ketika saya membuat palu atau hammer, itu perlu waktu berapa? Nah, inilah yang digunakan oleh peserta. Bukan peserta saya beri waktu misalnya 90 menit. Itu harus bisa membuat palu. Tapi ini enggak. Ketika menganalisisnya, palu ini bisa dibuat dengan presisi dan kecepatan yang luar biasa, itu perlu waktu hanya 60 menit. Ya sudah. Berarti bisa dilogikkan. Oh, berarti peserta didik saya itu 1 jamnya, karena untuk membuat satu produk itu 60 menit. Ini yang digunakan patokan. Patokan saya, anak kelas 10 bekerja itu 1 pertemuan atau belajar 1 pertemuan itu 1 jam belajar itu sama dengan 60 menit. Kenapa? Untuk menciptakan produk ini perlu waktu 60 menit. Nah, nanti yang dikhawatirkan oleh Pak Agustina tadi kan akan terjadi kalau enggak. Waktu jam kita itu 1 JP itu 45 menit nih. Nah, rupanya ketika membuat produk ini perlu waktu 50 menit. Ayo Pak. Berarti kalau dikerjakan ini produk sudah dirancang sudah mau selesai, tetapi masih perlu waktu 5 menit. Berarti ini tidak bisa, pelajaran saya 1 JP-nya itu ya 50 menit. Gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu lah yang tahu efektivitas ketika Bapak dan Ibu menyusun jadwal. Jadi ini, tapi jangan, ya Bapak. Saya nyambung dikit apa yang disampaikan Pak Sugiarto. Ya. Itu yang 1 JP 40 menit itu kan sebetulnya kalau bacaan saya ya, sebetulnya kan baku yang kita pakai. Apakah boleh 1 jam ataukah boleh 30 menit tergantung dari SMK-nya mau berapa menit di 1 JP itu kan gitu ya? Ya. Gimana Pak? Oke, ini kronologisnya ya Pak. Kronologisnya. Di SMK dulu itu, makanya pernah Pak SMK itu 1 JP 50 menit itu pernah. Kronologisnya begini. Anak belajar kelas 10, misalnya untuk menyelesaikan di kejuruan, itu memerlukan waktu dulu itu 1.800 menit atau berapa itu loh. Jadi itu kemudian dibagi-bagi selama 1 tahun. Jadi gini, analogi simpel Pak. Jadi anak bisa mencapai kompetensi memperbaiki kendaraan ringan itu perlu waktu taruhlah 1.200 jam. Nah, itu yang diperlukan. Itu 1.200 jam. Nah, 1.200 jam ini selama 1 tahun.
Karena itu kelas 11 misalnya ya. Kalau dulu kan urusannya belum fase ya, masih seperti itu. Nah, 1.200 inilah dibagi selama 1 tahun karena menggunakan sistem kependidikan. Berarti satu pertemuan ini perlu waktu berapa? Nah, ketemunya ada yang tadi itu, oh ini dibagi rata ini 45 menit. Seolah-olah sekarang itu baku. Memang di aturannya itu dibakukan bahwa 1 JP di SMK itu 45 menit. Tetapi kita lihat kronologinya. Gitu ya, kronologi yang dikira. Kenapa sih 45? Karena dulu waktu KBK itu ada satu JP itu 50 menit, Pak. Ada juga periode kapan itu 1 JP itu betul-betul real 1 jam. Makanya dulu diklat di tempat saya itu juga berganti-ganti. Pernah yang 1 jam itu, 1 JP itu hitungannya 50 menit. Pernah juga sekarang ini 45 menit hitungannya karena menyesuaikan dengan SMK, dengan negara segala macam. Tetapi dulu ada real. Kalau teman-teman yang kemarin waktu nyusun panduan, itu mengusulkan, nanti IHT itu kan ada berapa? 74 JP kan Pak itu di IHT. 74 JP itu dulu di real kan 74 jam, betul. Karena untuk menguasai kurikulum itu perlu waktu 74 jam. Bukan 74 JP yang versi 1 JP 45 menit. Kalau versi 45 menit kali 74 kan itu hanya beberapa jam. Ada pengurangan-pengurangan. Itu ya. Jadi perhitungannya seperti itu, Pak. Jadi Bapak misalnya di struktur kurikulum, oh ini dijatah di KK di potensi keahlian ini 520 nih. Nah, itu Bapak bisa menghitungnya atau membaginya. Oh, ketemunya itu 45 kah? Ketemunya 30 menit atau ketemunya 1 jam? Analisis. Kalau ini saya pakai 40 menit dengan alokasi waktu 520 JP, ini anak belum mencapai kompetensi itu. Makanya perlu waktunya ditambah. Jadi bukan menambah yang 520 ini, tetapi ini perlu waktu berarti per JP-nya 50 menit, bukan 45 menit. Hitung-hitungannya perkiraan itu apa? Yang menjadi acuannya tadi itu Pak ya, misalnya visi misi satuan pendidikan, entah itu ketercapaian atau ketercapaian kompetensi peserta didik, itu juga bisa menjadi acuan ketika kita menyusun atau menetapkan waktu 1 JP 50, 30 atau 1 jam. Bahkan mungkin 45, ya sudahlah amannya sesuai dengan yang lain-lain, saya 45 saja ngikut. Ada juga yang seperti itu Pak. Tapi ada juga yang memang real. Di Michael dia tidak terlalu, saya urusannya adalah peserta didik saya bisa menguasai kompetensi ini perlu waktu segini. Jadi jam kerjanya, bahkan jam kerjanya itu sama Pak dengan di perusahaan. Jam kerjanya itu real, kalau memang 8 jam kerja ya 8 jam kerja. Bukan 8 kali 45, tapi 8 kali 60 menit. Itu nanti kan kadang-kadang peserta didik tubuhnya nggak siap. Misalnya saya bilang tadi itu, di PT New Armada Magelang itu pola kerjanya 88 jam berdiri. Di sekolah diajari 8 kali 45 menit. Sedangkan di PT New Armada 8 kali 60 menit. Ini juga menjadi kadang ketidaksiapan peserta didik kita ketika masuk dunia kerja. Tetapi jangan sampai Pak, oh ini saya mengikuti dunia kerja nih, kemudian Anda paksakan. Psikologi anak, perkembangan anak belum sampai ke sana. Entah itu tubuhnya, entah itu jiwanya, jangan dipaksakan seperti yang ada di perusahaan. Meskipun permintaan perusahaannya sama gitu loh Pak. Itu ya. Bapak lah
Ya, karena umum 45. Tapi Bapak bisa merancang itu. Ada ring waktu antara 1 jam sampai 30. Silahkan. Mungkin anak-anak yang paling cepat segala macam 30 menit per JP-nya gitu ya. Tapi kalau enak 30 menit saya ngajar 24 jam tetapi 24 JP tetapi 3 kali 30 menit. Yang sekarang Dapodik itu berapa sih kerjamu? 24. Tapi kali berapa gitu kan? Sama seperti ASN sekarang, Pak. Guru-guru itu punya kewajiban di sekolah per minggunya berapa, Pak? 40 ya. 40 jam. Atau kalau kita itu kan 37,5 jam. Saya punya kewajiban untuk itu. Kalau dalam satu minggu. Meskipun kita kerja 5 hari kerja, tetapi tuntutannya tetap 37,5 jam. Padahal di sekolah, teman-teman guru itu dituntut 1 minggu berapa? 40 jam. Logikanya itu seperti di perusahaan. Di perusahaan itu 1 minggu pekerjaannya adalah 40 jam. Itu kalau bekerjanya dari Senin sampai dengan Jumat. Jadi 8 jam kali 5 per minggu. Jadi nanti Bapak bisa bisa memanage waktunya. Kapan saya menggunakan ini, kapan waktunya saya menggunakan. Ini sesuai dengan kondisi Anda. Jangan sampai 45 menit, tapi kondisi peserta didik Anda tidak mampu untuk itu. Ya jangan dipaksakan. Gitu nggih, untuk asesmen penjadwalan. Begitu Pak. Saya tambah sedikit. Oke. Sebagai analogi, Bapak Ibu semua, terkait pertanyaannya Pak Agus Sugiarto, diklat kita ini asinkronusnya selesai 17.45. Pertanyaannya, apakah dalam mengerjakan LK Anda hanya mengerjakan 17.45? Pak Agus Sugiarto pernah mengerjakan sampai jam 2 malam. Pak Komang sampai jam 3 malam. Pertanyaannya, apakah itu kita larang? Tidak. Ya kan? Tetapi apakah nanti sertifikat itu akan keluar sampai jam 2 malam? Tentu saja tidak. Sertifikat keluar akan sesuai dengan jadwal diklat kita ini. Masing-masing orang sama jamnya, jam tempuhnya sama. Tetapi dalam menyelesaikan LK, masing-masing orang itu berbeda. Ada yang asinkronusnya sampai 17.45, jam 3 sore sudah selesai. Begitu selesai sinkronus ini, nanti jam 4 sore sudah selesai. Tapi ada yang sampai jam 2 malam, jam 3 malam. Nah, kan gitu kan, ini analoginya saja Pak. Tapi jam secara hukum yang dihitung hanya 45 menit di dalam diklat kita ini. Kan? Nah, maksud saya adalah pendidikan kita, kejuruan itu berbeda dengan persekolahan. Dua hal yang berbeda ya. Pendidikan itu adalah asas kebutuhan real, seperti yang disampaikan Pak Heru dan Pak Gusdiano tadi, tapi persekolahan adalah aturan-aturan teknis yang berkaitan dengan tata kerja sekolah tadi. Kan begitu. Sehingga dari mana kemampuan ini didapatkan, tentu saja kita perlu berpikir ulang, Pak. Seperti diklat ini analoginya, kita kasih waktu sampai 17.45, tapi Bapak bekerja di luar itu kita perbolehkan. Gitu loh. Tetapi yang dicatat sampai 17.45 dalam diklat ini. Sertifikatnya juga sama. Nah, Ibu Bapak semua, di dalam setiap kurikulum, mau itu KBK, mau KTSP, mau K13 maupun sekarang, ya kami mohon Bapak Ibu yang ada di SMK ini benar-benar mencermati dan mampu mengadopsinya dengan baik, karena bangunan struktur kurikulum kita itu sesungguhnya tidak untuk spesifik kepada kejuruan. Nah, kitalah yang menspesifikasikannya pada akhirnya, khusus untuk yang di kejuruan. Dulu pernah ada yang namanya bersembunyi di tempat terang. Jadi jam ini disembunyikan di sini dan lain sebagainya. Macam-macam lah istilahnya. Karena itu sesungguhnya adalah untuk bagaimana agar peserta didik ini benar-benar tuntas dalam kompetensinya, sementara jam yang disediakan oleh sekolah kurang. Misalnya demikian. Nah, ini yang perlu kita sikapi bareng-bareng, diakomodir di sekolahan dengan tim masing-masing. Yang menjadi catatan penting bagi saya adalah bagaimana agar apa yang Bapak Ibu kerjakan itu tercatat dan kemudian itu mendapatkan
Reward sesuai yang tercatat itu, tetapi itu juga tidak boleh mengorbankan ketuntasan kompetensi dari siswa. Kalau tadi misalnya dicontohkan di sekolah Santo Miguel itu misalnya ada anak yang mematahkan alat, itu anak itu tidak dihukum, Pak, tetapi diminta untuk kembali bekerja dengan baik agar alatnya tidak patah lagi. Jadi dia menambah jam anak itu. Sebagai bentuk hukumannya dia tidak mengganti alat yang patah, tapi dia mengganti jam kerja agar alatnya tidak patah lagi. Pertanyaannya, bukankah anak ini bekerja melebihi 45 menit? Bukankah guru juga mengajar lebih dari 45 menit? Karena ada anak satu yang tinggal karena dia memiliki kesalahan mematahkan satu alat. Sehingga dia perlu menambah jam lagi agar dia benar-benar bisa bekerja dengan tanpa mematahkan sebuah alat. Berarti dia nambah jam anak ini, dan guru ini harus mendampingi. Dua-duanya berarti kan, tetapi apakah tambahan jam seperti ini bisa dilaporkan? Nah, itu kemudian aturan administratif yang berlaku, Pak, yang diikuti. Nah, terpaksa kalau jika seandainya ini guru ini yang nambah jam ini tidak diakui, ya harus terima. Gitu. Jika seandainya ya, saya nggak tahu yang didapuri seperti apa. Siswa juga sama, Pak. Yang dicatat siswa itu juga sama. Dia telah mengerjakan ini dalam sekian jam. Tambahannya itu nggak dicatat di rapot, Pak. Kira-kira demikian secara resmi. Ini persis analoginya seperti kita ini. Apakah sinkronus kita selesai jam 12 waktu Bali? Tidak, Pak. Karena nanti sore ada Bapak Ibu yang WA Pak Heru. Halo. Kan gitu, ada yang telepon juga. Apakah nggak kita? Ya dilayani. Tapi apakah itu masuk dalam hitungan jam resmi? Ya juga tidak. Tapi apakah pelajaran kita berhenti di situ? Ya juga tidak ternyata. Jadi intinya seperti itu analoginya, Pak. Jadi tidak bisa semuanya itu serba matematis gitu maksudnya. Jadi pertanyaan di situ, apabila efektif kita hanya mengajar 30 menit, lalu kemudian peningkatan apa yang akan kita berikan jika jamnya ditambah? Jika efektif kita 45 menit, peningkatan apa yang akan kita berikan jika jamnya ditambah? Jika tidak perlu, ya tidak perlu. Itu kira-kira demikian. Jadi intinya matematika, JP, dan kurikulum itu begitu ya, Pak, Bapak Ibu, ya. Tidak kemudian serta-merta benar-benar matematis. Kalau benar-benar matematis, kita ini kehabisan banyak waktu, Pak. Masuk kelas sudah ngabsen siswa, berdoa, menyapa, menyampaikan tujuan pembelajaran. Itu kalau untuk kompetensi udah nggak penting lagi. Kalau kerja di pabrik misalnya, nggak perlu lagi itu orang masuk ya langsung bekerja gitu. Nggak perlu dipersensi, siapa yang nggak masuk, nah, nggak perlu begitu kan. Tidak perlu juga tujuan kita bekerja hari ini adalah diingatkan, nggak perlu. Kira-kira demikian lah. Jadi hitungannya tidak bisa matematis murni, tapi sesuai dengan apa yang kita perlukan. Itu sekiranya tambahan dari siapa, Heru? Monggo terima kasih, Mas. Dilanjutkan, tapi waktu tinggal 8 menit. Oke, Bapak dan Ibu, esensi pengorganisasian pembelajaran itu ya ini. Jadi Bapak dan Ibu, kita tidak bisa menyamakan. Jadi misalnya di SMK-nya SMKN Bali Mandara tidak mungkin bisa sama dengan di SMK PGRI 2 Badung misalnya. Itu tidak akan bisa sama. Karena itu tadi kebutuhan peserta didiknya kayak apa, kemudian lingkungannya apa, kemudian materinya apa, beban pekerjaannya apa, terus CP yang dicapai seperti apa itu kan pasti berbeda-beda. Dan ini pengorganisasiannya juga berbeda-beda. Inilah yang menjadi perhatian kita, yang menjadi referensi kita ketika menyusun atau menyusun pengorganisasian pembelajaran atau jadwal belajar di sekolah masing-masing. Itu ya Pak. Mungkin di sekolahnya Pak Agustiano full project, tapi ada juga yang kita belajarnya nggak berbasis project nih. Nah, itu bisa menggunakan periodik, kan beda-beda ya. Jadi itu asesmen atau penjadwalan atau pengorganisasian pembelajaran yang ada di sekolah. Begitu. Mungkin ada yang perlu didiskusikan lagi? Ya, maaf Pak Heru. Jadi gini, kenapa saya menanyakan ini slide yang nomor 28 ini? Karena menurut saya imbasnya nanti ke penjadwalan yang tadi disampaikan di depan Pak Heru tadi. Jadi ada model periode, ada model blok. Kalau yang saya asumsikan, model blok itu idealnya, kalau nanti hubungannya dengan di slide nomor 28, kalau SMK 45 menit itu, bisa dilakukan bila dalam satu jurusan itu minimal 2 rombel.
Mengapa minimal 2 rombel? Karena biar terpenuhi 45 menit ini, Pak. Jadi misalnya kita bagi blok, misalnya mata pelajaran umum 3 bulan pertama di kelas A, maka kelas B di mata pelajaran kejuruan di 3 bulan pertama. Jadi semua guru itu terpenuhi 45 menit ini. Tetapi bila kita tidak memiliki minimal 2 rombel atau ganjil rombel 1, 3 rombel, itu pasti ada 1 rombel yang periode. Atau misalnya dipasang blok, jadi kekurangan jamnya Pak, dibagi 2 jadinya. Jadinya dibagi 2 gitu lah. Makanya apakah nanti korelasinya ini menyalahi aturan atau diperbolehkan? Kalau misalnya Pak. kita di sekolah. Nah, ini Pak Heru, ini kaitannya dengan model bloknya. Model bloknya kalau Pak Agus Sugiarto itu bulan. Blok. Kalau Pak Heru tadi model bloknya minggu, Pak. Jadi misalnya Senin, Selasa, Rabu itu untuk yang non kejuruan, Kamis, Jumat kejuruan atau dibalik. Jadi model bloknya Pak. Ini sebetulnya mungkin Pak Heru bisa menjelaskan tentang model blok ini. Kalau Pak Agustiana, Pak Agus Sugiarto dari kemarin kan memang bloknya bulan ini selesai ini. Nah, sementara Pak Heru tadi model bloknya minggu. Monggo dipertegas. Oke, model blok ini kan macam-macam ya Pak Agus ya. Ada model blok harian, Pak. Misalnya pagi itu untuk umum, siang itu untuk kejuruan. Ada bloknya seperti itu. Jadi ini tergantung pada Bapak dan Ibu di sekolah masing-masing untuk menjadwalkannya. Bisa juga basicnya yang tadi, misalnya kayak mingguan. Mas Eko mengilustrasikan Senin, Selasa, Senin itu untuk umum, misalnya. Terus Selasa, Rabu itu untuk yang kejuruan. Kamis untuk umum. Jumat itu untuk kejuruan lagi. Bloknya itu 1 hari. Seperti itu bisa, Pak. Jadi Bapak esensinya blok itu kenapa dibuat? Enggak, ini kalau saat Senin ini, kalau saya gunakan untuk proyek, ini anak-anak saya tidak efektif. Misalnya begitu ya. Ini lebih efektif kalau karena Senin gitu terlalu sibuk segala macam, anak-anak tidak bekerja, tetapi tidak bekerja di proyeknya, tetapi bekerja untuk konsep, teori atau apapun yang di umum gitu ya. Tidak mengikuti lagi di kejuruannya, tidak berpikir itu. Tetapi akan bingung nanti kayak Bu Nilon misalnya, ada TV-nya. Nggak bisa, TV saya itu harus jalan tiap hari. Itu juga berbeda lagi konsep bloknya lagi. Terus kemarin Pak di tempatnya Pak Komang misalnya, di Pak Komang itu, lah masa saya Senin bengkel saya tutup kemudian buka hanya Rabu Kamis, kemudian yang lainnya tutup, bengkel itu kan nggak bisa. Nah inilah yang esensi Bapak yang harus pelajari esensi blok itu kayak apa, periodik itu kayak apa, tadi keunggulan. Nah yang menata atau yang menjadwalkan atau yang membuat jadwal ada Bapak dan Ibu. Karena Bapak dan Ibu yang tahu. Misalnya kasus di tempatnya Bu Nilon, itu kasusnya berbeda dengan yang di tempatnya Pak Komang. Yang satu otomotif, yang satu laundry. Misalnya kemarin itu kan ada laundry, ada tata boga. Ini penjadwal bloknya juga kalau memang sama-sama menggunakan blok, juga pasti berbeda-beda, Pak. Kalau menggunakan periodik pun juga periodiknya juga pasti berbeda-beda penempatan. Jadi yang tahu Bapak, yang tahu itu yang tahu betul satuan pendidikan Anda, yang tahu betul pendidik Anda, yang tahu betul peserta didik Anda itu kan di SDM di sekolah, Pak. Itulah yang menjadi kekhasan dan itu tidak bisa disamakan dengan sekolah-sekolah yang lain. Gitu ya Pak Agus. Saya pikir begini Pak, lebih baik Bapak merdeka menjadwalkan dan itu mengkomunikasikan dengan pendidik Anda, dengan teknisi Anda, atau tenaga kependidikan Anda, dengan peserta didik Anda komunikasikan cara belajarnya paling efektif. Jadi penjadwalan itu tidak bisa kita buat sepihak. Nah, urusan nanti dapodik segala macam, pikirkan belakang Pak. Tetapi bagaimana semua pekerjaan, semua yang Pak Sugianto pikirkan itu untuk
kebermanfaatan peserta didik Anda. Kalau urusan dapodik kan bukan untuk peserta didik, Pak. Urusan dengan pendidiknya ya. Jadi itu. Jadi pikirkanlah bagaimana semuanya itu ketika Bapak menyusun misi tujuan sampai pengorganisasian RPP sampai pengembangan itu semuanya tujukan ke peserta didik Anda. Karena bagaimanapun semua sekarang adalah tujuannya itu ke peserta didik. Gitu ya Pak ya. Jadi merdekalah Bapak menyusun jadwalnya. Yang penting Bapak paham, sistem blok seperti ini, periodik seperti ini, hasilnya akan Bapak dan Ibu buat sendiri. Oke, gitu, Pak Heru. Pak Agus masih ada? Oke, sudah clear tadi dengan kata kunci terakhir tadi yang disampaikan Pak Heru tadi. Merdekalah mengkomunikasikan segala sesuatu dengan stakeholder untuk kepentingan anak-anak. Itu. Jadi saya agak plong, jadi kita bebas jadinya nanti. Soalnya kemarin itu muncul banyak pertanyaan dari teman-teman kepala program, Pak. Kalau memang hanya satu kelas kan harus dibagi 2 jamnya, jadi mengurangi jam. Tapi kalau bisa tercapai itu tujuan pendidikannya, pembelajarannya, dan anak-anak bisa mencapai tujuannya ya kan juga diperkenankan seperti itu gitu. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih. Ya, terpenting juga tidak merugikan Ibu Bapak, tapi tujuannya tercapai untuk sementara ini karena dapodik itu tuntutannya, kalau tuntutan pemenuhan JP guru itu per minggu, maka bloknya buat aja sistem per minggu, Pak. Senin Selasa itu misalnya untuk umum, yang Rabu Kamis Jumat untuk yang produktif misalnya demikian. Jadi intinya win-win solution. Jadi siswa juga tidak dikorbankan, kita guru juga bisa tercatat secara administratif, misalnya demikian. Jadi blok seperti Pak Heru tadi bisa per hari, bisa mingguan, atau bisa dalam 1 bulan, ini minggu 1, minggu 2 untuk apa, minggu 3 untuk apa. Tapi kita juga mempertimbangkan apa yang tercatat secara administratif itu bisa menjadi pertimbangan. Kalau memang capaian JP guru untuk mendapatkan sertifikasi itu dihitung mingguan, maka blok mingguan itu menurut saya pasti akan lebih aman daripada yang lainnya. Kira-kira harian dan mingguan bisa kalau yang itu. Tapi kalau capaian pemenuhan kebutuhan mengajarnya itu dihitung per bulan, maka blok bulanan bisa kita gunakan. Jadi sangat tergantung kita, kreativitas kita. Yang terpenting adalah kita ini mendidik anak. Jadi yang penting tujuan pembelajarannya tercapai, kompetensinya terpenuhi, dan kita secara administratif juga tercatat dan diakui. Kira-kira demikian. Masih ada hal yang lain, Pak Heru? Ini tapi jam 2 menit ini. Sedikit. Ya, jadi silakan. seperti kemarin kita ngobrol di CP itu Bapak ya. Jadi Bapak dan Ibu kita ngobrol di CP. CP itu misalnya di otomotif ada 8 elemen nih. 8 elemen ini bisa berjalan bareng. Bisa berjalan bareng. Akhirnya yang kelas 12 itu yang 1,5 tahun atau yang 2 tahun itu. Ini bisa berjalan bareng. Tetapi ada juga ini satu elemen diselesaikan, kemudian besok ganti elemen yang lain, terus ganti elemen yang lain, itu bisa. Makanya kemarin itu kan ini adalah fleksibilitas Bapak dan Ibu. Misalnya kalau ini kasus di SMKN 1 Pandeglang misalnya, ada guru tata artistik 3 orang. Nah, sedangkan elemennya di sana kan buka prodi ini, buka jurusan atau mapel tata artistik. Di sana ada 7 elemen. Ini ada 3 guru nih. Berarti bisa saja dalam semester ini 3 guru ini tidak nganggur. 3 guru ini mengajarkan, satu mengajarkan tata busana, satu mengajarkan tata rias, yang satu mengajarkan kewirausahaan. Ini bisa jalan bareng. Jadi nanti di dalam satu mapel itu 3 elemen selesai. Misalnya dikasih waktu berapa nih? 6 bulan. 6 bulan bisa. Meskipun sebenarnya elemen ini hidupnya 1,5 tahun sampai 2 tahun. Jadi menggunakan sistem blok. Kalau ini berarti blok semester ini saya gunakan elemen ABC. Terus semester besok elemennya DEF. Terus nanti elemennya, karena yang di belakang itu karena ada 1 elemen saja dan prakerin misalnya. Ya sudah, itu saja yang diselesaikan. Itu baru 1 mapel. Itu Pak ya. Jadi perhatikan juga kalau jika menyusun jadwal, ya ada berapa, 1 mapel itu ada berapa elemen, kemudian 1 mapel itu ada berapa SDM yang Anda pikirkan, kemudian
di satuan pendidikan itu berapa peserta didik saya. Kalau mungkin peserta didik saya satu angkatan misalnya 500. Ini sulit nih kalau dibuat harian. Ini bloknya dibuat mingguan atau di blok. Nah, inilah yang tahu Bapak dan Ibu. Karena kondisi, saya bilang tadi, kondisi sekolah yang satu dengan yang lain berbeda-beda. Itu nggih Pak nggih. Itu mungkin tambahan saya Mas Eko. Oke, terima kasih Bapak. Sebetulnya masih banyak yang masih bisa kita bicarakan, tapi apa daya waktu jual lah yang membatasi kita. Wah. Oke, terima kasih Bapak, Ibu Bapak. Kegiatan sinkronus kita selesaikan karena sudah jam 12 waktu Bali. Nanti Bapak dipersilakan untuk membuka LMS karena di situ Ibu Bapak harus mengerjakan kos yang barusan kita bicarakan. Terus kemudian juga harus membaca tentang itu BK yang besok akan kita bicarakan, mulai dari asesmen sampai layanan BK. Gitu, nggih. Terima kasih, kami mohon maaf. Dan terutama saya minta maaf karena saya sebetulnya hadir sebagai pengganggu di kelas ini. Saya hanya ganggu-ganggu saja, terus kemudian biar apa istilahnya, diskusinya kalau ada diskusi rame. Saya paling suka kalau diskusi. Seperti ini tadi sangat menyenangkan. Jadi banyak yang salah itu menarik, karena tanpa ada yang salah kita nggak tahu mana yang benar. Gitu. Jadi diskusi juga menarik, informasi saling berseliweran itu juga menarik karena kita bisa nanti akan kita gunakan untuk ke depan kita mau seperti apa dengan banyaknya informasi ini. Jadi terima kasih atas antusiasme Bapak Ibu semua dan kebahagiaan yang dibagikan di pagi ini. Terima kasih. Sekali lagi kami mohon maaf jika ada kekurangan dalam menyampaikan materi dan memandu jalannya diskusi ini. Dan kita akhiri pertemuan kita kali ini. Kita ketemu lagi besok jam 8 di tautan yang sama dengan materi BK. Oleh karena itu kita akhiri pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam santi. Sukses untuk semuanya, nggih. Salam sehat untuk semuanya. Semua. Pak, terima kasih.